Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya dalam pembelajaran bahasa Indonesia pertemuan kedua ini. Nah, dalam pertemuan ini kita masih membahas materi teks laporan hasil observasi. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya, dan semoga kita semua tetap berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dimanapun kita berada. Nah, saya harap kalian masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kali ini, walaupun masih dalam pandemi seperti ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian, ciri-ciri, struktur teks laporan hasil observasi sampai pada perbedaannya dengan teks deskripsi. Apakah kalian masih ingat tentang pembelajaran sebelumnya? Nah, pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang penggunaan bahasa teks laporan hasil observasi, unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi, lalu bagaimana isi dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama, penggunaan bahasa teks laporan hasil observasi. Penggunaan bahasa dalam teks laporan hasil observasi mempunyai ciri khas tersendiri. Ciri bahasa yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi yaitu 1. Menggunakan kata istilah atau ilmuwan seperti spesies, sindrom, fobia, dan lain-lain. Kedua, menggunakan kata konjungsi atau penghubung yang menyatakan tambahan seperti dan atau serta, yang menyatakan perbedaan seperti berbeda dengan, yang menyatakan persamaan seperti sebagaimana, seperti halnya, dan yang menyatakan pertentangan seperti tetapi, sedangkan, dan namun. Lalu ada juga yang menyatakan pilihan seperti atau. Dan yang ketiga, menggunakan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi sendiri ini merupakan kalimat pengertian dari objek yang kalian teliti. Lalu kalimat deskripsi ini merupakan rincian dari hasil objek yang kalian teliti. Selanjutnya, unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, dalam unsur kebahasaan ini ada 3 unsur yang terkandung dalam teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pernyataan fakta. Teks laporan hasil observasi biasanya bersifat faktual atau fakta sesuai dengan apa yang terlihat saat melakukan penelitian. Contoh, anggrek bulan merupakan jenis anggrek Orchidaceae yang mempunyai ciri khas kelompok bunga yang lebar. Nah, yang menjadi ciri dari kalimat tersebut adalah kelompok bunga yang lebar. Jadi, kelompok bunga yang lebar ini dapat secara langsung terlihat sesuai fakta saat kita melakukan penelitian di lapangan. Nah, yang kedua, frasa nominal. Frasa nominal merupakan frasa yang terbentuk dari 2 kata atau lebih yang mempunyai unsur kata benda. Contoh, anggrek bulan merupakan jenis anggrek Orchidaceae yang mempunyai ciri khas kelompok bunga yang lebar. Nah, kata anggrek bulan itu menjadi frasa nominal karena terdiri dari 2 kata dan mengandung unsur kata benda yaitu bunga. Dan yang ketiga ada verba relasional. Verba relasional merupakan kata kerja yang lebih menunjukkan pada hubungan sebab akibat. Contoh verba relasional yaitu merupakan adalah, yaitu, masuk, terdiri atas, disebut, dan digolongkan.
Contoh, anggrek bulan digolongkan jenis anggrek Orchidaceae yang mempunyai ciri khas kelopak bunga yang lebar. Kenapa digolongkan menjadi hubungan sebab akibat? Karena kita lihat kata sebelumnya ada kata anggrek bulan yang merupakan jenis bunga yang sudah kita ketahui bunga anggrek ini banyak macamnya. Nah, akibatnya bunga anggrek tersebut digolongkan menjadi beberapa jenis anggrek. Dan yang selanjutnya ada isi teks laporan hasil observasi. Isi teks laporan hasil observasi harus bersifat informatif, artinya dapat memberikan informasi kepada pembacanya. Yang kedua, harus bersifat komunikatif, artinya bahasa yang digunakan dalam isi teks laporan hasil observasi dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, bersifat objektif, artinya isi teks laporan hasil observasi tersebut. Sampailah kita kepada kesimpulan pembelajaran hari ini. Yang pertama, teks laporan hasil observasi ini menggunakan bahasa keilmuan, menggunakan kata konjungsi, dan menggunakan kalimat definisi dan deskripsi. Kedua, dalam teks laporan hasil observasi terdapat pernyataan fakta, frasa nominal, dan verba relasional. Dan yang ketiga, isi teks laporan hasil observasi itu harus bersifat informatif, komunikatif, dan harus bersifat objektif. Apakah kalian sudah mengerti pembelajaran kali ini? Semoga saja materi yang saya sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Nah, setelah itu, kalian harus mengisi tugas yang saya berikan. Yang pertama, bacalah teks berikut dengan seksama. Nah, teksnya itu ada dalam buku paket halaman 76-77. Yang kedua, identifikasilah struktur dari teks tersebut. Yang ketiga, tentukan unsur kebahasaan dari teks tersebut. Dan yang keempat, kalian harus mencari teks laporan hasil observasi dari berbagai sumber khusus di internet. Nah, tugasnya itu harus berbentuk print out. Lalu, berbentuk tugasnya itu harus dituliskan dalam folio bergaris, lalu tuliskan mata pelajaran bahasa Indonesia, lalu diberi nama, jangan lupa ya, harus diberi tanggal juga, lalu tuliskan pertemuan kedua. Sudah paham kan apa yang saya ucapkan dalam tugas ini? Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.